perubahan besar terjadi di dunia perbankan nasional. Bank SMBC Indonesia atau ex-BTPN resmi melepas bisnis kredit pensiun senilai hampir 20 triliun rupiah kepada Bank BTN. Padahal, bisnis pensiunan selama ini menjadi identitas utama BTPN selama bertahun-tahun. PT Bank SMBC Indonesia Tbk resmi melepas portofolio bisnis kredit pensiun senilai 19,93 triliun rupiah kepada PT Bank Tabungan Negara atau BTN. Keputusan ini menandai perubahan besar arah bisnis BAN yang sebelumnya dikenal luas sebagai BAN BTPN. Transaksi tersebut diumumkan melalui keterbukaan informasi yang dipublikasikan di laman Bursa Efek Indonesia pada Senin, 25 Mei 2026. Dalam dokumen itu dijelaskan, pengalihan portofolio dilakukan melalui dua perjanjian berbeda yang ditandatangani pada 22 Mei 2026. Perjanjian pertama adalah Conditional Portfolio Transfer Agreement atau CPTA. Melalui skema ini, SMBC Indonesia mengalihkan portofolio pinjaman pensiunan dan prapensiunan yang dikelola PT Taspen dengan nilai mencapai 12,58 triliun rupiah. Sementara transaksi kedua berupa Conditional Loan Asset Transfer Agreement atau CLATA. Lewat perjanjian ini, aset pinjaman pensiunan, prapensiunan, dana pensiun lainnya, serta kredit pegawai aktif yang dikelola PT Asabri dan institusi lain dialihkan dengan nilai 7,34 triliun rupiah. Secara total, nilai transaksi mencapai 19,92 triliun rupiah atau setara sekitar 46% dari total ekuitas perseroan. Karena nilainya sangat besar, transaksi ini masuk kategori transaksi material sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bisnis pensiunan sendiri selama ini dikenal sebagai identitas utama BTPN sebelum resmi berubah nama menjadi Bank SMBC Indonesia pada Oktober 2024. Dalam dokumen keterbukaan informasi, manajemen mengakui bisnis pensiun telah lama menjadi bagian penting dalam layanan retail perusahaan. Unit bisnis ini melayani pensiunan PNS, anggota TNI, Polri, pegawai BUMN, hingga berbagai institusi dana pensiun lainnya. Namun kini, SMBC Indonesia menyatakan sedang melakukan penyesuaian strategi bisnis. Perusahaan ingin mengalihkan fokus ke area pertumbuhan inti yang dianggap lebih skalable atau lebih mudah dikembangkan dalam jangka panjang. Meski demikian, manajemen belum menjelaskan secara rinci sektor baru yang akan menjadi fokus utama setelah pelepasan bisnis kredit pensiun tersebut. Di sisi lain, transaksi ini justru memperbaiki kondisi profitabilitas perusahaan secara proforma. Dalam laporan keuangan proforma, laba sebelum pajak SMBC Indonesia meningkat dari 281 miliar rupiah menjadi 973 miliar rupiah setelah transaksi dilakukan. Posisi laba bersih juga berubah dari rugi 102 miliar rupiah menjadi laba 437 miliar rupiah secara proforma. Sementara itu, seluruh portofolio kredit pensiun yang dialihkan akan sepenuhnya dibeli dan dikelola BTN. SMBC Indonesia menegaskan nasabah tetap akan dilayani seperti biasa hingga seluruh proses pengalihan selesai dilakukan. Penyelesaian transaksi sendiri masih menunggu sejumlah persyaratan, termasuk pemberitahuan kepada nasabah dan proses migrasi data. Langkah besar ini menunjukkan transformasi besar ex-BTPN setelah bergabung dengan grup perbankan Jepang Sumitomo Mitsui Banking Corporation atau SMBC. Kini perhatian pasar tertuju pada arah bisnis baru SMBC Indonesia dan bagaimana BTN akan memperkuat dominasi di sektor pembiayaan pensiunan nasional. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.